Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya berharap semua kita dalam keadaan sukacita, amin. Hari ini saya akan membawakan firman, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Endang Sumangun. Firman pada hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin saudara. Nah, saudaraku, di dalam ayat ini adalah Tuhan bilang ada 9 buah roh. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ketika kita bertobat, ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita, ada buah-buah roh yang kita lakukan yang sebelumnya kita terikat dalam dosa. Nah, di antara dari 9 buah roh itu, saya mengambil tema dalam penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah kemampuan mengontrol. Artinya ada sesuatu yang kita kontrol dalam diri kita ini, mengatur dan mengendalikan diri. Kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Apa maksud menguasai diri? Yang pertama, menguasai diri dari keinginan hawa nafsu. Kita buka dalam 1 Korintus 7 ayat 9. 1 Korintus 7 ayat 9 bilang, tetapi kalau mereka yang tidak menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Artinya apa? Ketika saudara tidak bisa menahan hawa nafsu, lebih baik kawin. Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita terjerumus dalam hawa nafsu kita sendiri. Ada percabulan, kita akan melakukan free sex, kita akan melakukan pornografi, menonton pornografi, kita akan aborsi, kita akan hamil di luar nikah. Nah, hal-hal itu yang kita harus kendalikan supaya itu tidak terjadi. Makanya kita lebih baik kawin. Artinya kalau ketika kita kawin, ketika nafsu kita tidak bisa kita kontrol, lebih baik kita kawin. Karena dalam perkawinan kita sah di hadapan Tuhan dan sah di hadapan manusia. Sehingga ketika kita melakukan hubungan seks, kita sudah sah. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, makanya dari itu menguasai diri lebih baik. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, lebih baik kawin. Itu kata firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah menguasai diri dari karakter atau watak pribadi. Kita buka dalam Titus 1 ayat 8, Titus 2 ayat 6. Firman Tuhan bilang begini, Titus 1 ayat 8. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Nah, tetapi ayat sebelumnya bilang kayak gini. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Bukan pemarah, tidak serakah, tidak bercacat, tidak angkuh adalah hal-hal karakter-karakter yang kita harus kuasai. Dan dalam 2 Titus ayat 6 bilang, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan juga berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Orang-orang muda, mari kuasai dirimu. Sebab orang-orang muda yang sangat berapi-api, yang sangat antusias, supaya kita menguasai diri. Yang selanjutnya adalah menguasai diri dalam segala hal yang terambil dalam 2 Timotius 4 ayat 5, Titus 2 ayat 6. Yang selanjutnya menguasai diri dalam makan, tidur, bekerja, berkata di jalan, kelimpahan, kekurangan, dan lain-lain. Nah, menguasai diri dalam makan artinya segala sesuatunya kita boleh makan, melainkan firman Tuhan bilang kalau kita memuntahkan itu artinya haram. Tetapi ada batas-batas apa yang boleh kita makan. Jangan sampai
makanan yang kita makan itu membuat kepada diri kita merusak menjadi penyakit. Demikian juga dengan tidur, kita juga harus menguasai tidur kita. Kita tidak boleh kekurangan tidur, kita tidak boleh kelebihan tidur. Bekerja, kita tidak boleh banyak bekerja tetapi waktu untuk istirahat kita tidak bisa. Berkata-kata, kita harus bisa menguasai diri kita dalam perkataan, karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah berkuasa. Dan itu apa yang kita katakan itu menjadi doa, dan apa yang kita katakan apa yang terikat di bumi ini akan terikat di surga. Artinya apa yang kita katakan, apa yang kita perkatakan dalam perkataan kita sehari-hari itu akan terikat di surga. Nah, makanya perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang membangkitkan, yang membangun, supaya kita meraih kemenangan, supaya kita menjadi lebih baik, supaya buah-buah roh yang ada dalam firman ini kita dapat hidupkan. Amin, saudaraku. Selanjutnya, kenapa kita harus menguasai diri? Karena kita menguasai diri supaya kita berdoa. Kita menguasai diri supaya ada kepentingan bersama. Artinya kita menguasai diri kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kebersamaan kita, untuk satu kita, untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk sahabat kita. Menguasai diri karena suara hati nurani. Jadi Roh Kudus itu berbicara dalam hati nurani kita, sehingga kita bisa menguasai diri lewat apa yang ada dalam hati nurani kita, yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya menguasai diri karena ada mahkota. Kita menguasai diri bukan saja firman Tuhan bilang kita menguasai diri, hendaklah kamu menguasai diri, tetapi ada mahkota, ada 5 mahkota, dan mahkota itu Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita di kekekalan nanti, di surga nanti. Tuhan akan berikan mahkota itu, dan itu menjadi sukacita besar bagi kita yang setia mengikuti Tuhan. Amin. Selanjutnya, saudara, orang-orang yang tidak menguasai diri, kita bisa melihat dalam Alkitab itu Kain yang tidak menguasai dirinya sehingga membunuh adiknya sendiri. Jadi orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia akan berbuat jahat, dia akan lose control, dia tidak bisa kendalikan hidupnya, dirinya, sehingga dia terjadi pembunuhan, sehingga si Kain ini membunuh adiknya. Selanjutnya, si Saul tidak bisa menguasai dirinya sehingga sebagai raja memburu anak menantunya, si Daud. Dia memburu si Daud. Si Saul tidak bisa menguasai dirinya sehingga ia memburu Daud seperti memburu anjing atau melenyapkan kutu. Itu adalah dalam 1 Samuel 24 ayat 15. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak menguasai diri, akhirnya terjadi pembunuhan, amarah tidak terkontrol sehingga dia meluapkan semua amarahnya sehingga kematian atau nyawa bisa hilang. Itulah akibat kenapa kita tidak bisa menguasai diri. Karena Tuhan bilang begini, gambaran orang yang menguasai diri adalah seperti pahlawan, menguasai diri seperti olaragawan, menguasai diri seperti nahkoda, menguasai diri seperti pahlawan. Nah, kesimpulannya adalah, saudara, kedewasaan perilaku seseorang dapat dilihat ketika ia menguasai diri, ia seperti pahlawan dalam Amsal 16 ayat 32. Bukan seperti tembok yang roboh dalam Amsal 25 ayat 8. Dan bagi mereka yang dapat menguasai diri tersedia mahkota. Nah, jadi orang-orang yang bisa menguasai dirinya, orang-orang yang dapat menahan diri dari amarah, dari hawa nafsu, dari segala hal keinginan-keinginan daging, dia akan mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan, dan kita sama-sama akan hidup di kekekalan nanti bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan yang boleh saya bawakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.